Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang di kelompok 3 mau wawancara tugas damkar ya. Sekarang dengan materi tugas sejarah. Baik, perkenalkan nama Bapak Yosef Pak, umur 46 tahun, untuk alamat Alhamdulillah Bapak bekerja di damkar kurang lebih masih baru sih, kurang lebih 26 tahun jalan sekarang. Ya. Lama ya. Masih baru kalau di damkar dari lama. Boleh, silakan. Sejak kapan berdirinya pemadam kebakaran ini? Baik, kalau berdiri pemadam kebakaran itu ada dua ya, jadi secara nasional dan untuk kabupaten ya, secara wilayah. Untuk nasional itu kita berdiri itu sejak zaman VOC ya, penjajahan Belanda, yaitu tepatnya tanggal 19 Maret 1919. Makanya dulu itu pemadam mungkin ada yang pernah dengar itu sering dikenal dengan Brandweer ya. Itu kan bahasa Belanda karena emang sejarahnya pemadam kebakaran di Indonesia itu lahir pas pada zaman penjajahan Belanda, yaitu pada zaman VOC ya, kalau waktu di Jakarta masuk Belanda ya namanya. Terus yang kedua untuk tingkat Kabupaten Sukabumi, karena di Indonesia pemadam ini berdiri tidak seluruh serta-merta seluruhnya seluruh wilayah Indonesia itu ada damkar. Damkar masuk ke Kabupaten Sukabumi itu sekitar tahun 80-an, 1980-an, tepatnya tahun 1983. Itu ada di bulan Desember. Dan yang pertama datang berdiri di Kabupaten Sukabumi itu yaitu posnya di sini di Cibadak. Tepatnya pada saat itu pada tahun 1983 itu tepatnya di Kecamatan Cibadak. Lebih tepatnya itu masuk ke kewenangan Cibadak. Lanjut ke pertanyaan kedua, apa tantangan terberat bagi damkar? Banyak. Kalau bicara masalah tantangan, karena kita itu bekerja dengan resiko ya. Kita itu anggota di sini semua bekerja itu taruhannya nyawa ya. Karena resikonya yang begitu berat, jadi setiap kita melakukan penanganan itu penuh dengan tantangan. Mulai dari kita berangkat aja dari posko, misalnya kita menerima laporan kebakaran, kita berangkat dari posko itu mengendarai mobil. Mungkin ada yang juga bisa lihat kita kalau pas ada kebakaran begitu seringnya berbunyi kita menuju lokasi itu kita harus dituntut untuk secepat mungkin kan. Makanya kita pun menjalankan mobil itu ya mungkin tidak bisa disamakan dengan pengendara lain. Kita itu ada waktu yang harus kami tempuh dengan seefisien mungkin gitu kan. Setelah nyampe ke kebakaran, ke lokasi kebakaran, di situ kan tempat terbakar biasanya orang itu menjauh, nah kita mendekat. Ya. Tantangannya ya satu, kalau kita sih bukan tantangan, kalau kita ke resiko ya. Jadi resikonya itu sangat tinggi. Ya, makanya kita ada kalau di DKI itu ada resiko tinggi ya, ada resiko yang tinggi. Makanya seperti kita bisa kena ledakan, bisa terbakar, bisa kena runtuhan bangunan, dan emang terbukti banyak di Indonesia, bahkan mungkin ada kalau lihat di media sosial dari berangkatnya aja mobil sudah terguling, ada yang nabrak pohon, ada yang itu sampai ada petugas dan juga sampai yang meninggal gitu kan. Tapi alhamdulillah itu di kita belum di Kabupaten Sukabumi belum sampai terjadi. Terus kemudian pas kita di lokasi itu resikonya sangat besar sekali, ada yang terbakar, tertimpa runtuhan, terkena ledakan, background atau bahasa kita ya. Jadi kalau berbicara tantangan ya sangat banyak sekali ya, resikonya sangat. Peristiwa terbesar untuk Kabupaten Sukabumi mungkin buat saya pribadi dan buat rekan-rekan juga, satu dulu waktu kebakaran tahun 2003, yaitu waktu masih zaman bahan bakar itu minyak tanah ya. Itu di situ kan ada suatu depot minyak tanah agen lah, itu sampai tankinya di dalam tanah itu terbakar. Tapi alhamdulillah sampai luas.
Posko pun dalam memberikan pelayanan ke masyarakat, yaitu harus mampu melaksanakan itu. Bila mana ada misalkan pihak sekolah meminta untuk edukasi, untuk sosialisasi, kita juga melakukan itu, harus mampu. Kedua, apabila ada terjadi kebakaran, sudah jelas itu tugas kita, gitu kan. Nah, kita langsung harus mampu melakukan itu, kita betul. Nah, yang ketiga itu ada penyelamatan, yaitu kegiatan non kebakaran. Kalau bahasa dunia dan ada kegiatan tambahan, ada kegiatan penyelamatan. Nah, kita dituntut seorang petugas pemadam kebakaran itu untuk mampu posko bersama ya. Misalkan kalau petugas itu perorangan, ini posko kita terbuka. Posko kita itu melakukan penyelamatan, karena ada banjir, ada sarang bangun. Jadi ini bisa melakukan penyelamatan animal rescue, water rescue, jungle rescue, mountain rescue. Nah, itu harus mampu. Orang jatuh ke sumur, orang laka air, laka sungai, orang tenggelam kita hidup. Nah, jadi tugasnya kalau misalnya jadi melakukan pencegahan, melakukan pemadaman, melakukan penyelamatan. Yes. Untuk pertanyaan terakhir, apa yang membuat Bapak tertarik menjadi pemadam kebakaran? Awalnya tidak tertarik. Masih banyak. Ya, benar ya. Ini serius. Saya pribadi mungkin tidak, karena pada saya kelahiran anak tahun jadul ya. Bukan zaman Jogja, bukan zaman modern, mungkin jauh dari zaman digital, belum ada internet. Jadi terus terang aja. Saya pribadi kalau kita ada kan. Cuma setelah selesai itu sekolah, kebetulan kita melanjutkan kuliah, ditawarin lah. Katanya ada lowongan, jadi kita mencoba-coba. Awalnya mencoba-coba, setelah dicoba, gitu kan, oh ternyata enak, gitu kan. Enak di sini dalam artian begini, oh ternyata ini emang mungkin kembali lagi ke basic ya, karena dulu saya waktu sekolah seangkatan ada ini sering naik gunung, suka tantangan anak PA di Pramuka gitu. Pas masuk ke dunia pemadam kebakaran, penuh dengan tantangan. Di situ mulailah saya juga muncul perasaan lah mulai bertambah dan akhirnya sampai sekarang dikatakan jangan darah daging, bahkan ditawarin pindah ke instansi lain itu udah enak, udah menjiwai, udah mendarah daging, makanya saya dari tahun 99 dibangkan sampai sekarang tahun 2000 mungkin ada 5 belum lari, saya udah kerja di KPR. Ya alhamdulillah, makanya sampai bertahan 26 tahun juga ya. Mungkin kalau berbicara enak mah dalam orang. Jadi kalau saya sih lebih menikmati dari tantangan. Mungkin itu saja ya Pak yang pertanyaan.